katanya kalau di MOH nggak ada overtime, nggak dibayar duit, cuma dapet waktu libur doang. Kalau semisal kita telat pulang kerja, emang iya? Nah, guys, bertemu lagi dengan saya, Bidan Muda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang ada isu ya, tentang ini loh, dapat overtime nggak dibayar, tapi diganti dengan jam libur. Memang sih, ya, satu sisi enakan dikasih duit ketimbang harus libur. Emang kalau libur mau kemana, ya kan? Nah, tapi gini guys ya, sebelumnya sih saya juga berpikir demikian ya, karena kenapa? Dulu kan saya pernah kerja di swasta ya, yang dimana apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit gitu kan. Artinya kalau saya telat pulang kerja, nanti mereka bayarkan dengan overtime itu pakai duit, nggak pakai hari libur ya. Awal-awal saya saat udah keterima di MOH, awal-awalnya saya sih berpikir emang sih enakan dikasih duit ya, setidaknya ada duit tambahan, lumayan kan gitu. Tapi ya kesini-kesininya setelah saya menjalankan setahun gitu kan, baru saya menyadari bahwasanya nggak semua hal itu semata dengan duit. Jadi artinya ada kalanya memang overtime itu enakan dibayar pakai hari libur. Jadi artinya kalau semisal kita nih kerja setiap hari, terus pulangnya telat, nanti mereka hitungkan berapa menit telatnya, berapa jam telatnya, lalu dikumpulkan sampai menjadi 8 jam. Nah, kalau sudah 8 jam berarti artinya Anda sudah bisa merequest waktu hari libur 1 hari. Bisa merequest libur 1 hari, karena kan 1 hari kerjanya 8 jam. Nah, jadi kalau udah overtime-nya 8 jam, otomatis kita bisa libur 1 hari. Nah, makanya jadi nanti mereka akan kasih kita waktu libur. Awal-awal sih saya berpikir, mending dikasih duit. Kalau dikasih duit kan lumayan ya, 8 jam itu sekitar hampir 200 real. Kan lumayan, ya kan? Atau 150 real, ya, atau 150 real. Berarti kalau di Indonesia kan duitnya itu bisa sekitar 1 hari ya bisa sekitar 500.000. Ya untuk dapat libur dapat keuntungan tuh 500.000 rupiah Indonesia gitu. Jadi memang sih kita liburnya itu untuk hari-hari nggak ada libur, liburnya itu cuma di hari libur doang, dalam seminggu 1 hari libur, berarti kan 6 hari kerja ya, cuma itu doang, selebihnya ya nggak ada. Terus dalam setahun doang yang bisa kita ambil yang liburnya itu yang vacation sampai 2 bulan kan, atau kalau di swasta itu 21 hari gitu. Jadi kalau seandainya overtime-nya itu dikasih uang, kalau kita mau libur lebih, otomatis libur kita itu dikurangi dari vacation, dari libur tahunan kita gitu. Memang sih sebenarnya ya nggak masalah, yang penting kan libur tahunan juga kita punya. Iya, tapi kan kalau kita udah pulang Indonesia, 2 bulan itu nggak cukup guys. 2 bulan itu kurang guys, karena memang ya menyenangkan ya kan. Makanya memang sih ada plus minusnya ya, itu memang saya akui sekarang. Saya akui memang itu ada plus minusnya. Nah, terus kalau mau ditanya bagusnya gimana dong? Apakah diuangkan atau di hari libur aja? Kalau menurut saya sih memang sih itu sebenarnya 2 jawaban juga ya. Kenapa? Satu, kalau di swasta kan gajinya nggak seberapa gede ya. Kalau di MOH kan memang gede gajinya. Jadi ya kita memang namanya alhamdulillah udah tercukupi dan udah ada uang lumayan gitu kan. Jadi ya memang kita lebih ke enjoy life gitu. Jadi memang ke apa sih yang lu cari? Masa iya lu nguli terus kerja mulu tanpa kasih save reward gitu, tanpa harus refreshing ke sana kemari, libur lebih untuk bisa jalan-jalan ke sana kemari. Terkadang itu memang penting, tapi kalau memang yang gajinya masih terbatas, masih memang ya kalau kayak swasta kan lebih rendah gitu kan. Ya kalau di Indonesia kan sih banyak ya, nggak sedikit juga itu duitnya. Namun kalau dibandingkan dengan MOH itu kan jauh. Nah jadi
kalau dia swasta otomatis dong memang kita lebih baik duit sih ketimbang hari libur. Tapi ada tapinya ya. Kalau kitanya nggak ada teman, nggak tahu mau kemana, memang lebih bagusnya sih ya kerja aja. Ngapain sih ke sana kemari tuh juga istilahnya. Ya teman sih sebenarnya ada ya, cuma yang buat kita nyaman, yang sefrekuensi, yang satu circle itu yang sulit untuk dicari. Tapi kok kalau kita punya teman yang sefrekuensi, satu circle, otomatis dong kita memang ya lebih enjoy gitu. Tapi ada syaratnya ya teman-teman. Kalau mau enjoy banget juga kerja ya pastinya kamu harus punya target ya. Jangan terlalu dinikmati akhirnya kamu sendiri nggak punya duit yang terkumpul. Kan kasihan. Kamu sendiri nggak ada duitnya. Maksudnya nggak pinter manage duit yang akhirnya kamu kerja udah lama tapi tahu-taunya tabungan nggak punya, apapun nggak punya gitu kan, atau kalaupun punya nggak sewajarnya gitu karena memang per bulan kan gaji udah gede ya, masa iya gaji kamu semisal umpama paling rendah gitu kan, paling rendah katakanlah 15 juta itu paling rendah. Nah kamu cuma sisihkan di Indonesia 2 juta doang, terus sisanya kemana? Kan sangat disayangkan sekali gitu kan. Makanya memang harus pintar-pintar memanage uang, harus pintar-pintar mengelola uang. Jadi pastikan kalau teman-teman itu kalaupun ya mau boros ya pakai target lah, pakai limit lah, jangan sampai over budget ya kan. Nah jadi kesimpulannya adalah ada dua sisi kalau Anda butuh. Ya dua sisi, kalau memang bisa diminta hari libur lebih baik ya, jadinya kita pun ada waktu refreshing. Tapi kalau memang duitnya belum memadai, lebih enakan dibayar aja, ya udah nggak masalah juga ya. Overtime itu dikasih dengan digantikan uang juga lebih baik. Oke, thank you so much, thank you for watching, see you in my next video, bye bye.